Soal IQ ngentot lo semua. Pada saat orang gila nggarap IQ, hasilnya kayak gitu. Lo orang punya grup sendiri di belakang gua. Agama ya. Itu fondasinya yang aku tadi bilang ikhlas. Karena kau nggak bersyukur. Dan dia butuh cari pelengkap. Aku harus bilang fuck dengan omongan orang-orang yang nanti akan keluar. Oh, Ara udah punya pacar baru, tai kucing. Mereka nggak tahu butuhnya kau. Oh, ini biar gue tenang deh. Biar gue tenang sama sekalian apa ya? Yuk berarti Mungkin ini bisa membantu proses udah bakal bisa dibers. proses kembalinya gue ya. Soal IQ ngentot lo semua. Enggak yang di sosmed maksudnya. Soal IQ. Oke. Kena gue. Gue udah berusaha semua, mungkin masih itu mas kerjanya. Kena. Oke. Gue kenanya, wah ngentot. Only if you guys know what happened in my fucking head, bro. Fuck you guys. Fuck you. Fuck you. That's all. But it's okay. I'm stupid. I'm dumb. You can call me anything. I'm stupid. You all smart. All good. Cuma ngentot. Karena bukan ini, karena gua ngomong sesuatu yang dulu rame, gua ngomong sesuatu yang tidak pernah gua katakan, Tapi jadi rame. Terus gua melakukannya tanpa konsultasi dulu, dan akhirnya ya ditegur, dan hasilnya begitu, dan di apa sih, callbacknya ke sesuatu yang nggak pernah bahkan gue ngomong sama sekali. Buat gue tuh ngentot, bener ngentot. Bang Yu kapan? Dari sudut pandangku, Ngentot lu semua. tes IQ itu memang mungkin awalnya terpikir Iya emang gue yang cuma minta. sebagai jokes, dalam artian Iya. cuma sebagai have fun bareng. Iya. IQ berapa sama seperti EQ kemarin kan. Apa sih kok EQ? IMDb. MBTI sama seperti itu, yang hasilnya kita juga sebenarnya nggak terlalu berpaku pada sana gitu. Even hasilnya terjelek pun atau terbaik pun kita tidak pernah merubah sudut pandang kita. Ini yang terbaik kemarin Brevi kalau nggak salah. Ya, aku tidak menganggap Brevi yang paling pintar di ruangan ini, karena menurutku tes IQ itu amat sangat tidak sehat kalau dikerjakan ya. bebarengan seperti itu. Iya. Bagiku ya. Iya. Dengan apapun itu ya. Ya apapun. Kayak kemarin ada tes ingatan, jujur aku ke-distract banget. Terus banyak hal yang membuat aku ke-distract sehingga aku tidak bisa mengerjakan tes IQ yang benar. Terus ditambah ya ada gini, aku harus bilang ya, aku udah bilang ini ke Arab. Dan aku harus bilang ke kalian, aku tuh sekarang menganggap Arab itu orang gila. Gue juga dianggapnya gitu tau. Cuma sama kayak Brevi nggak keliling aja. Kemarin udah kita pastikan ya, ya. Kalau dia udah nggak tahu duit kan, orang gila nggak tahu duit, itu udah kita pastikan dia. Jujur, aku ngomong sendiri, aku menganggap kau, di sudut sekarang, aku menganggap kau orang gila, serah kau mau ngapain. Tugasku sama anak-anak yang di sini ngebatasin supaya kau tidak terlihat gila banget. Aku might go crazy. Aku mau go orang gila. Aku might go fly Tokyo. Coy aku dia beda. Warna biru bukan merah. Coba IQ-nya mana? Kok cuma 85? Orang gila suruh tes IQ ya tolol anjing. Kok bisa ada tes IQ di debat? Aku nggak ngerti ini apa. Ya udah kerjain aja ngentot. Kita juga nggak ngerti beberapa kata-kata di situ. Ngapain kau debat bangsat? Kan itu ada waktunya ya. Nggak ngerti ya di skip. Nah itu ya menurutku dia orang gila aja, banyak hal-hal yang nggak rasional, sampai sekarang nggak rasional. Contohnya ini lu tuh nanti terlihat sangat terlihat dan terdengar sangat membela, Cok. Kalau misalnya nggak ada contoh yang pasti. Bukan kan baru dari tadi lu ngomong gitu-gitu kayak membela gitu jadinya. Nah contohnya Mana orang gilanya? kau ninggalin maraton 7 hari itu udah gila menurutku. 7, 10 lebih. 10 hari itu udah menurutku udah gila.
Fuck man. Aku nggak pernah ngeliat kau ninggalin tanggung jawabmu ya, Rap ya. Terlihat malah membela lagi ngentot. Tapi kau ninggalin 10 Gue hari. tetap kerjain di grup. Enggak, bagiku enggak. Oh, lu nggak di grup. Walaupun ada di grup produksi atau grup founder atau apapun itu, aku tidak merasakan impact yang ada sebagai ini ya. Bentar, temen gue lagi kalah semua nih. Biarin emang tolol aja. Buset, Buset. Aku tidak melihat ada inimu di maraton sih. Selama 10 hari kau nggak ada. Contoh gilanya? Itu salah satunya. Kau meninggalkan maraton 10 hari. Terus ya itu banyak yang di belakang kamera sih, Rap. Yang mereka butuh Ngomong validasi. aja. Ya tiba-tiba nangis, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nangis, ngomong ama kupu-kupu, ngomong ama burung hantu, ngomong ama bunga, sakit. Terus aku ngeliat ada di situ, nggak ada, ngentot ya, gila. Lu hebat dah, lu berdua. Apa? Lu berdua hebat dah. Kenapa? Karena gue udah nulis. Karena gue udah nulis. Apa tuh? I've been spending days talking to a park bench, a wall, a bat, birds, clouds, sunflowers. Ya memang Gua nulis kita di notes. ini, I've written notes. karena udah di bring up ya. Pernah ada satu Kapan? kejadian, 14 Maret. karena udah di bring up sebenarnya ngentot ya. Pernah ada satu kejadian, Arab itu di taman, pokoknya salah satu taman di BSD lah. Dia tuh kayak setiap malam ke sana. Kenapa dia ke sana pada saat aku tanya? Karena dia ngerasa ditemanin sama burung hantu. Dan dia ngobrol sama burung hantu yang muter-muter. Dia ngevideoin burung hantunya. Sampai sekarang dia masih ada kan? Iya. Tapi itu setiap hari nemenin gua. Iya, aku udah tahu. Ntar aku masih cerita. Dan dia bisa ngobrol sama burung hantu. Sang muter-muter. Katanya kalau dia datang, burung hantu itu muter-muter lampu. There is a proof. Iya, A lot of proofs Aku udah here. lihat. Nah, ini kan gila. A lot of proofs. Ini kan gila. Gue bilang ya, Mas. Jesus Christ. See, lo, yo. Ini tuh hari yang berbeda setiap harinya. Setiap harinya dia selalu datang setiap aku datang. Iya, Mas, aku udah lihat. anything that help you heal, Ya udah. it's true. It's a bat by the way, bukan burung hantu. Oke, sorry, aku lupa. Kelelawar. Sorry lupa. Bukan burung hantu. Iya. Kalau lawan. Dia akhirnya ngomong sama kelelawar. Dah. Terus ada suatu hari, intinya sorry, setiap dia keluar, dia diwajibkan untuk Sherlock sama Cynthia sama Grace. Jadi kita tahu dia di mana dan dia katanya selalu pingin sendiri, nggak mau ditemenin, pokoknya sendiri. Lumut. Gak apa-apa Jot, keluarin tanggung deh internet Keluarin. ngentot ini. Sampai di suatu hari hujan deras, das. Langsung telepon Cynthia, Sin, hujan deras. Yuk jemput Arab. Udah, akhirnya Cynthia jemput. Marah dia. Ngapain lo jemput? Ya ngapain lu jemput? Nah, kan kontol gini. Itu gak apa-apa, dia memang pengen hujan. Rokok gua Dan ada penelitian di mana hujan tuh menghilangkan stres. Oke. Iya. Tapi ada penelitian juga, hujan bisa ngebuat sakit fisikmu. Hah, itu masuk angin, itu cuma di Indo. Dia menghilangkan stres sama akal sehat. Enggak, loh. masuk angin gini. Konsep itu lagi malam hari, dingin. Kan tinggal satu, ku taruh situ lagi. Ini kenapa sih yang di belakang kamera masih dibahas? Ya itu, karena dia, Hah? karena kan bahas Tanggung. IQ. Enggak, udah tanggung. Enggak, Karena- bukan IQ semuanya. Enggak kan Internet tuh terlalu gila aja buat triggernya kan IQ. Habis gitu aku bilang, aku nganggap kau gila. Pada saat orang gila nggarap IQ, hasilnya kayak gitu. Iya kan? Enggak, maksud gue tuh sudah menganggap internet tuh udah terlalu chaos, udah terlalu gila, udah nggak bisa diterima pakai akal gila gue lagi. Bahkan akal sehat sekalipun gitu. Dia tanggung. Nih, makan nih semua nih, makan nih. Ada yang bilang hujan nggak bisa buat sakit. Itu malam hari, goblok. Ada kondisi di mana suhu itu dingin.
Dan gue bilang hujan, oke lah kalau misalnya hujan-hujan di siang hari, oke aman. Itu malam hari, jam berapa? Jam 10, 11 aku lupa. Ingat nggak aku jam? 2. Jam 2 pagi anjing. Kok bisa nggak ngebuat sakit tuh? Tolol. Kenapa kau marah? Gobloknya renyah. Gobloknya renyah banget. Itu malam hari goblok. Males anjing. Dan dia marah gitu loh. Ya aku, ini orang udah gila apa gimana sih? Terus, orang gila juga banyak pendukungnya dia. Tapi ya gitu ya guys, kalau kalian melihat kelakuan dia belakangan ada yang aneh, itu udah melihatnya dari sebelum stream. Iya. Udah iya. Ya udah semenjak itu kita udah ngerasa ya nih orang udah gila dan kita aku dan lain-lain memperlakukannya sebagai orang gila. Hah? Ya cara kita apa ya bahasanya ya? Lo orang punya grup sendiri di belakang gua? Ya pasti. Ada 8 orang, pas 8 orang dan bakal ada. Bodoh. Pertanyaan bodoh anjing. Udah lah itu fair-fairan aja. Ketika lu nggak mau, ketika saran kita udah nggak sesuai apa yang mau lu dengar, kan lu juga buat grup sama Cynthia sama Grace doang bertiga. Oh enggak, itu buat Cici Caca doang. Sama Cynthia buat Sherlock. Cici kan punya grup lagi. Gua selalu di-kick dari semua grup. Oh iya, sorry. Nggak, maksudnya ya kita memperlakukannya, oh Arab lagi nggak sehat, Arab lagi gila, ya udah. Setiap omonganmu nggak valid bagiku. Tapi memang aku akuin ada satu sisi di mana kalau otakmu lagi works, ya otakmu lagi works, otakmu lagi bekerja kayak contoh Hamin berapa ya? Hamin satu itu kita masih berantakan banget soal maraton ini. Entah itu di belakang, bla bla bla. Dia baru kepikiran Hamin 1 ramalan cuaca bagus tuh. Masuk akal. Kalau gue punya grup di dalam grup Sendirian kan? gue punya grup sama Triple A, Set Brothers. Side Brothers. Gue sekarang punya grup namanya New Side Brothers. Isinya cuma gue sama Niko. Itu jatuhnya private chat mas. Langsung aja ngechat langsung, nggak usah di grup. Takutnya susah nyarinya. Dia kan langsung ketik Niko kelar. Banyak gue grup di dalam grup. Bahkan gue ada grup sama diri gue sendiri. Dia kok ngomong sama kaca sana. Itu patetik sih. Tapi itu bener. Kenapa? Gila bener tau. Iya memang iya tuh. Dibilangin gitu gue. Tapi katanya apa bagus, Apa? masih selamat. Dia masih ngerti duit. Masih ngerti duit. Kalau nggak Kagak. Ya mobil dengan cara mobil kau jual dengan harga yang masih masuk akal, menurut lu masih ngerti duit. Masuk akal ke siapa? Ya pokoknya Ke kayak teman, gitu. ke teman gue nggak kasih harga. Harga normal. Enggak lah kalau ke teman. Gini. Lu gitu mulu ngentot lu kontol. Gini. Komen ini lagi kok. Tahu. Gini nggak mau. Dia ke temen gitu. Ini Gini. gini. Ya aku berharap Arab yang dulu balik aja lah. Jangan yang dulu-dulu banget ya, maksudnya jangan yang deket-deket banget ya, yang gimana ngomongnya ya? belajar ikhlas sih kalau Cakep kata gue. banget sih Guys, ini anak siapa sih? bukan ke Arab ya, bukan guys. Iya. Orang lu pasti dideketin sama hal-hal yang lu nggak suka. Iya. Gua nggak suka anime cewek gue wibu. Gua nggak suka ada di sebuah hal yang berbau musik. Temen gue semua musisi. Lu gak suka anim. Leadernya Anim. Gua nggak suka orang karakter anim bangset. di luar di luar itu semua. Gue paling nggak suka ngobrol sama orang bodoh dan delusional. Gue delusional apa sih Jod? Oh masih nanya. Kalau bodoh cukup gitu, jangan delusional gitu. Apa delusional gua? Tikuan gitu loh. Kelelawar muter-muter kurang delusional apa, Rap? Dia tapi dia nemenin. Lu orang nggak ngerti ngentot. Nanti coba ya ada hari gue kesana kalau lawarnya ada apa enggak. Kalau lu yang datang nggak ada dia. Siapa tahu memang sarangnya di situ. Kagak. Tahu dari mana lu?
Untuk ngobrol. Ya udah kok gila. Ya, orang gila gak akan ngakuin dirinya gila. Gak apa-apa. Dalam list yang gua tahu orang bisa ngobrol sama binatang itu cuma Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an. Sisanya orang gila. Orang gila kayak lu. Pemain Jerry kagak bisa ngomong. Sama-sama hewan lu. Tapi upgrade di BSD dia kalau lawan di sini dia kupu-kupu anjing. Kupu-kupu nampelin gua loh. Iya. Di sini sama di kamar. Iya. Di kamar ada videonya. Iya. Besok gua tepok kupu-kupu sampai mati anjing. Ingat pas kita semalam nonton. Tiba-tiba dia belalang. Ya udah Reza, ya udah emang banyak binatang aja di Bangsat. sini. Situ Masih ada hutan. Pas lu kagak ada, kita lagi berburu tawon anjing. Iya. Pas kau gak ada kupu-kupu juga sering kesini. Ini emang di tengah hutan. Kalau lu ketemu beginian di room zoo aneh. Nih, lu salah satunya pertanda yang mungkin. Kalau misalnya tiba-tiba yang datang penguin, itu baru itu baru tuh. anjing Itu penguin. itu baru. Kalau tiba-tiba- itu baru. Itu baru gua akuin lu. Oh tiba-tiba gua bangun nih, penguin lagi berenang. Ya, di luar ada onta lagi jalan-jalan. Nah, itu baru. Gua bakal ngaku on stream orang pertama gua bilang, "Guys, selama ini gue yang gila." Gua yang gila. Sama bareng kita Gua yang bareng. gila. Tahu-tahu nih ya, kasur gua, ini apaan aneh? Rumputnya dimakanin zebra. Ayo. Itu gua, Jumanji tuh. gua akuin, gua yang gila deh selama ini. Tapi gua udah bagus kan belakangan. Iya, tapi ya itu masalahnya masih ada di kau gampang ke-trigger dengan hal-hal yang biasanya kau nggak ke-trigger. Apa tadi pertanyaan lu? Gua masih udah bagusan kan belakangan. Ya bagus, gua masih sabar Rap, selama ini sebenarnya. Lu nggak ngejawab pertanyaan gua. Ya dengan lu ke psikolog ya it's a good move. Itu kan berarti lu udah concern sama keadaan diri lu sendiri. Disuruh. Tolong. Tapi lu nggak semua hal lu iyain walaupun disuruh. Iya. Berarti lu ada kesadaran dalam diri lu. Ya seenggaknya itu oke lah. Bukan kata psikolog lu masih gila ya. Iya katanya. Ya udah bagus lah. Alam aja. Nggak apa-apa lah. Seenggaknya ada progres lah. This Lu work tidak- is crazy. Seenggaknya ada step-step yang lu lakukan, lu ke psikolog, ya kan? Berarti kan masih ada orang yang pengen lu denger, ya kan? At least ada profesional mau denger. Dua lu hilangin gondrong jelek lu itu. Itu udah Udah move tuh. Oh iya. Ini pelan-pelan udah mulai sadar. Tapi kau sadar kan dengan kita buka yang di belakang kamera seperti ini, Dia bakal digoreng. kau akan digoreng lebih parah lagi. Udah tahu besok komen-komen itu ke apa? Apa? Bener kan kata gua guys, selama ini Jot memendam rasa kesalnya. Tapi tenang aja, bakal lu dapat fans baru. Apa? Pecinta kelelawar. Komunitas pencinta kelelawar, respect. Iya. Sama kupu-kupu, Sumpah. Sama anime whisperer. respect. Apa yang namanya kalong mania? Tapi kan membaik maksud gua. Iya. Baik. Kalau itu iya, aku akuin. Orang baik. Animal lover masa ya orang baik, orang baik. Lu mau sharing semua gitu tuh nih lu kan lu kan mau sharing nih. Nggak usah kesini ke psikolog lu. Apa? Gua udah ngomong semuanya. Ya udah yang ini mah nggak perlu tahu. Apa yang lu rasain nggak perlu. Tanggung, emang udah gila aja pada semua biar sekalian hancur aja. Ya udah binatang apa lagi? Ya, ya lu kayak tiba-tiba ada lu kayak ini kayaknya bener deh mau ngobrol sama gua. Semut. Kontol. Gila kata gua bangsa. Sebut aku baru denger nih. Apa lagi sebut si anjing. Kok bisa menang Ami dia ya bangsa. Kau ngomong sama sebut kan Nabi Sulaiman beneran dah. Semut ya? Semut. Satu tapi dia satu doang. Sendirian dia. Bes dengerin dulu dan ketawa. Gua ketawa karena lu ketawa nih. Gak jujur aku bikin coffee shop ngomong sih di bagian ini. Sorry. Semut. Biasa semut kan bergerombol. Pas gue lagi duduk dia sendirian. Sebat. Nah dia tuh kayak lompat-lompat gitu loh. Semut lompat. Dia kayak teleport gitu.
Kayak Mata lu ngeblur itu bangsa. kagak ya. Sebut lompat juga. Di jalan nih, set, jalan set gitu. Gua sampai ngomong, Flicker. alasan lu kenapa katanya gitu? Karena angin, apa emang karena lu pengen aja? Gue tanya gitu. Terus semutnya? Udah pergi. Gue harus ngaku dosa sih kayak gini. Bener nih udah mau pasca sih kata gue. Ditangkap gak lo? Ditangkap gak? Sama siapa? Satpol PP. Sekali-sekali begitu mas, samping itu bawa gelas buat ngemis kalian. Sih gitu. Kau pernah dikejar Satpol PP gak sih? Pernah. Bener lu ketolong terkenal. Lanjut. Faktor terkenal hilang bener dijemput loh sama orang. Tadi lihat semut sendirian. He was alone. He was alone. Jalan. Tapi nggak selama kelelawar sih. Kelelawar itu 2 minggu ada. Ya. Itu tolol. 2 minggu tuh. Kelelawar itu tolol sih tiap malam mau kemana? Itu gue itu saat pembesti ada ketawa dikit ada itu. Ada kata gue mah ada ketawa dia ada tuh kata gue. Tuh. Gue melakukan yang sama tuh bukan delusi tuh. Percayalah guys gini. Aku sempat ada di pikiran, nih orang jangan-jangan memang cari perhatiannya seperti itu. Sampai aku tuh mencoba untuk ngintip pada saat dia di taman. Dia beneran bengong ngeliatin kelelawar dan ngomong sama kelelawar. Dia baca, gue setuju tuh sama Arab. Dia juga sering ngomong kayak gitu. Dan itu bukan delusi katanya. Yang soal semut. Ya kayak gila juga goblok. Ingat guys, orang gila nggak cuma satu. Orang gila bisa bergelombol, bisa. Gih bikin grup gih. Tahu dia tuh. Nanti lu buktiin kalau lu bisa membuktikan penguin Jeb. Tapi gue udah pernah ngomong sama lu mas. Apapun bentuknya, apapun pemikirannya, selagi it's fine. Selagi itu bikin keeps you going, it's fine. Semua sah-sah aja. Tapi bukan berarti Tapi balik lagi ya. Ini semut balik satu itu. Ya lu sama semut Tapi itu apa? beneran. Semut, IQ, kelelawar terserah lu lah. Intinya tapi yang pengen gue samain gini. Gue nggak tahu seberat apa yang lu laluin. Mungkin aja kalau posisinya harus terjadi kepada gue akan lebih parah daripada lu. Oke. Gitu. Ya gue bisa ngomong kayak gini karena selama ini gue nggak pernah ngerasain dan amit-amit gue bisa harus ngerasain itu. Jangan. Jangan kalau bisa. Cuman kalau mungkin ketika gue yang ngerasain apa yang lu alamin dalam let's say 3 bulan terakhir, mungkin defense mechanism gue nggak sekuat lu mungkin. Bisa lebih kuat ya bisa, tapi gue nggak tahu juga gitu segala macam. Jadi gue nggak pernah bisa membandingkan. Makanya selama ini walaupun apa yang lu lakukan selalu bertolak belakang dengan logika gue masih mewajarkan. Karena rasa kehilangan seseorang itu lu nggak pernah tahu impact ke seseorang itu seperti apa. Dan gue nggak berani ngejudge soal itu segala macam. Makanya setiap kali selama ini kalau tanya saran, kalau gue lihat lu lagi kondisi tidak baik-baik aja, gue antara diam atau menjawab apa yang lu pengen dengar aja. Gue juga gitu kok dulu waktu ini. Kayaknya aku enggak ya. Buyut gue yang ngurus gue meninggal. Most likely kalau Anaknya lu gua perhatiin ambil. sebelum maraton lu kalau tanya gue selalu bilang gue nggak tahu, ya gue diem aja segala macam. Gue cuma menjawab apa yang kira-kira menurut gue. Kalau gue jawab tidak menyinggung apa yang gue rasa atau yang segala macam, karena menurut gue ya udah. Gue kan nggak pernah tahu grief dilewati itu apa grief tuh dilewatin itu tanganannya berapa lama. Jadi gue masih mewajarkan, cuma memang dalam hati setiap kali move lu kayak orang tolol gitu. Gimana sih? Cuma ya Ini udah. analoginya ya waktu aku subaton atau donaton sendirian, aku kejang. Ada yang komen, acting tuh anjing. Ya mereka nggak ngerti rasanya. Iya. Sama seperti kau, orang nggak ngerti perasaanmu gimana, Jod nggak ngerti perasaanmu gimana. Dan lu nggak pernah tahu kan, maksudnya simpel aja ini sebenarnya bukan a big thing lah segala macam. Sebelum ini kan lu nggak tahu rasanya harus living with tremor itu seperti apa kan. Jujur nggak tahu Jod, tadi gue kaget banget Jod. Sampai lu rasain sendiri ternyata seganggu itu kan. Najis banget Jod, najis. Itu makanya hal-hal Parah, kayak gitu. tremor gila banget anjing. Dan dulu dia ngecengin kita. Apa sih tanganmu geter-geter gitu? Ngentot kena gue cok, ngentot. Itu. Goblok banget anjing, tremor tuh ih.
Hah? Bisa juga tremor. Oh iya, Tremor. after. Yang waktu bokapnya. Iya, after. Menurut gue yang sebenarnya gila itu gue masih pantengin orang yang merasa gila jadi orang gila. Ya, sebenarnya the world is crazy ya, lu jangan ikutan gila aja sih. Iya. Stay sane aja sih. Life is a bitch, but it doesn't mean you have to be a slut, bro. Kalau aku pelajari ya, ilmu psikologi kita memang ada. Tapi basic dari kenapa orang bisa jadi gila atau orang bisa jadi punya penyakit mental, setauku basicnya itu karena tidak ikhlas. Dengan apapun itu, tidak ikhlas dengan kondisi keadaan keluarganya, keadaan orang tuanya, keadaan kondisi ekonominya, dengan kehilangan bla bla bla, itu basicnya selalu tidak ikhlas. Tidak ikhlas dengan apa yang diri alamin. Selalu kayak gitu. Dia bikin Tsukuyomi. Obito kan orang gila itu. Nah, Orang gila itu. Itu ya Obito. Dia cuma pengen Rin comeback, dia sampai bikin dunia sendiri. Itu satu dunia dibikin gila sama dia. Dan semuanya hidup dengan realita yang menurut lu terbaik deh. Kayak pernah ada pepatah bilang, if life fucks you hard, just mourn. just what? Just mourn. Mondo apa? Bisa aja. Oh, mohon. Nikmatin aja gitu ya. Ini artinya itu apa? Ikhlas. Kevin Durant juga sering ngomong. Gak ada. Siapa tahu berubah. Kevin Durant ngomong apa, Jod? Kevin Durant. Ya, nggak ada yuk. Nggak ada di kepala gue. Stop kau dengan Kevin Durant ini anjing bangsat. Kayak di setiap momen ada aja Kevin Durant. Jangan pancing gue pakai quotes makanya. Bukan quotes. Karena gini, Jadi harus apa? Nggak harus apa? nggak harus apa. Ini yang selalu aku tanamin ya. Mungkin kau bisa coba gitu. Aku selalu nanamin hal terbaik sama hal terburuk yang terjadi di hidupku itu pasti ada alasannya di kemudian hari. Dan pasti maksudnya misal dari kecelakaanku ini aku ngerasa pasti ada hal baik di kedepannya yang ngebuat aku tidak lebih parah daripada ini. Apa? Sebenarnya ini save me, aku nggak tahu apa. Jadi bosi sekarang. Kok bos? Ya kan jadi lo nggak mau apa-apa, nggak mau gerak. Ya, emang nggak bisa gerak. Kayak bisa aja aku ini kalau kita ngomong bisa aja aku ikut olahraga apa habis gitu meninggal bisa aja. Nah aku masih amat sangat bersyukur aku pernah ada di titik terendah mau jual PC karena kalau nggak kayak gitu aku nggak ada di sini sesimpel itu. Iya dong. Menurutku semua sorry ya Jod. Kalau waktu itu Jod nggak kena kasus, Jod nggak akan jadi orang yang seperti ini. Kalau Yuka nggak ada masalah di hidupnya yang mengharuskan dia bla bla bla, dia nggak akan pernah jadi. Detail. Iya dia harus. Kenapa orang-orang tuh mengecilkan cerita gua terus? Bukan, karena aku nggak tahu itu boleh diceritakan atau enggak. Kalau Jod kan emang orang udah pada tahu gitu. Kalau misalnya kalau misalnya di belakangmu nggak ada tanggung jawab yang harus kau bayar, kau harus bayar rumah dan lain-lain, kenapa kau colek-colek, Prepi? Nggak apa-apa. Kau mungkin nggak akan ada di posisi sekarang, nggak akan kerja sekeras ini karena basicmu pemalas. Gua Iya, betul. I am. karena ya everything happen for a reason lah. Kenapa? Katanya bagus. That's true. Sesuatu terjadi karena Alasan. ya gitu aja, jangan pakai bahasa Inggrisnya. Damn. Kalau bahasa Jawanya apa? KB ku mesti ono alasane. KB ku kudu alasannya. Enggak, kenapa lu harus tahu gua harus apa gitu? Katanya Ini gue gila. Enggak, ini sebelum terjadi semua ini ya segala macam. Lu salah satu orang yang nggak pernah bisa be in the present. Kita lagi nongkrong, lu gelisah sendiri. Lu harus ada escape party bullshit lu itu. Ya kan? Yang party yang sebenarnya gue tahu lu nggak butuh banget partinya. Partinya cuma buat mengisi kekosongan. Kenapa? Gue selalu bingung kenapa lu nggak bisa appreciate. Oke lah kalau lagi bareng-bareng lu bisa appreciate something gitu. Tapi ketika lagi ya kayak gue nih nggak ngapa-ngapain. Ini sebelum kejadian ini semua ya, nggak ngapa-ngapain ya udah nggak ngapa-ngapain.
Aku bisa jawab itu. Nggak bisa ngapain, kenapa harus kayak anjing lu gelisah banget gitu loh kalau nggak ada sesuatu yang terjadi di depan mata lu. Kenapa gitu? Itu yang selalu gue bingung dari lu gitu. Kayak ya gue mungkin berkaca ya. Kalau sekarang mungkin kondisinya agak berbeda ya. Lu mungkin mau cepet-cepet keluar dari fase lu ini, makanya lu nanya lu harus apa. Tapi di luar itu sebelum terjadi ini semua, selama gue kenal lu selalu nanya, anjing gue hari ini mau ngapain ya? Apa ya, ngajak apa segala macam kayak. Tapi kan gue udah gak nanya sekarang. Kayak chill dude gitu kata gue. Chill gitu. Udah gak nanya kan gue, udah gak ngeluh. Bukan masalah ngeluhnya, nggak tahu mau ngapainnya gitu loh. Kok maksudnya kayak gue tuh bingung kenapa. Mungkin karena bukan gue ya. Gue tuh bingung kenapa manusia tuh nggak tahu mau ngapain. Gue tuh bingung kenapa manusia tuh nggak tahu hari ini anjing gue ngapain, hidup gue tuh ngapain ya. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue ngelakuin hal-hal yang membuang waktu gue lebih cepat. Tidur party hilangnya kesadaran dengan alkohol itu gue benar-benar nggak ngerti. Bukan gak gue lagi ngecengin lu ya, benar-benar nggak ngerti gue. Gue nggak ngerti. Backsound nyebelin gitu. Karena menurut gue sepengalaman hidup gue dan ngobrol sama banyak orang, sebenarnya ada aja kegiatan yang bisa lu kerjakan, cuma you choose not to gitu loh. Kayak berapa kali lu nanya tentang kayak anjing gue cariin gue hobi gue nggak tahu gue suka apa sekarang. Gue ngajak lu nge-game, main biliar, gue ngajak lu main padel, nggak ada yang pernah lu mau dan pernah lu coba. Itu yang selalu bingung juga gitu. Backsoundnya ngentot. Gak tau mau ngapain ujungnya party. Iya, nggak tahu mau ngapain itu gue benar-benar bingung gitu. Kita ngomongnya bukan konteks kerja ya. Kalau konteks kerja pasti kita tahu lah mau ngapain. Tapi di luar itu loh, ketika lu emang lagi free time gitu. Stres ke alkohol. Bukan alkoholnya, Brad. Dia tuh menurutku karena kesepiannya. Dia tahu kalau party akan ada banyak orang. Enggak, bukan maksud gua. Terus gua harus ngapain yang gila-gila ini? Fase mas, itu sebuah fase. Aku harus bilang ini ya. Terserah apapun itu, menurutku agama ya. Itu pondasinya yang aku tadi bilang ikhlas. Serah kamu mau mendalami agama yang mana, aku tidak mengendorse agamaku, Jan tidak mengendorse agamanya. Agama. Surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Kayak mobil menurutku pelarian lo aja nih. Lo habis beli mobilnya udah kesampaian, nanti body kitnya, velgnya, modif interiornya, udah bingung lagi. Habis itu nabung buat beli apa? Yang satu lagi apa? Yang 5 Toyota apa? 86 Supra. Oke, anggaplah lu kaya banget, Supra lu kebeli, amin gitu kan. Ganti body kitnya, ganti velgnya, interiornya. Atau lu ya udah lu setir lah ya 3 bulan lu bosen itu di garasi yang ngurusin Aji, bingung lagi mau ngapain. agak kos ngomong ini ya. Rap, kau itu gak punya 2 hal yang bisa ngebuat menikmatin hidup. Satu ikhlas, satunya syukur. Aku bersyukur. Jauh. Lo gak bisa nikmatin hidup karena kau gak punya rasa syukur kayak. Kufur nikmat. Itu aku harus bilang ke kau. Itu masalahmu ada di situ, dan kau mau nyari kemanapun, mau ke psikolog manapun, psikiater manapun, menurutku endingnya ya agama. Kau mau nanya aku harus apa, gak akan nemu. Karena pondasinya beda. Karena pondasinya itu kok nggak punya.
Nggak, tapi menurut gua sah-sah aja. Makanya tadi gua bilang dengan bahasa gua. Fondasi kita kan beda nih. Maksudnya Mas Pe dengan fondasinya, gua dengan fondasi gua, Jo dengan fondasinya. Fondasi itu menurut gua satu yang memberi harapan. Makanya gua bilang ke dia tadi, selagi itu memberi lo harapan, your beliefs, anything yang memberi lo harapan buat lo keep going, menurut gue itu sah-sah aja untuk manusia. Sekalipun fondasi kita beda, tapi outcome-nya adalah ya tetap mesti jalan ke depan nih, jangan stuck. Tadi lu bilang terus fase ini mesti gimana, ya udah nikmatin aja. We love the insanity. This world is crazy, but we love the insanity. Lagu gue ya? Hah? Lagu gue? Iya. Lagu pertama lu lagi. Tapi kalau kayak pikir nggak, apapun yang terjadi di hidupmu yang dulunya kau amat sangat stres, itu ternyata ada hal baik buat dirimu. Hah? Hal yang buruk terjadi di hidupmu dulu, yang dulu kau stres banget, dan begitu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian kau realize, oh ternyata memang itu skenario terbaik. Iya. Ya itu, everything happen for a reason. Aduh. Ini kayak di BSD nih. Iya sih, jam-jam segini di BSD sih kan, anjing. Bedanya sekarang kamera ada 50.000 orang yang nonton bangsat. Terus gak lama gue pamit. Pak Bud, inilah ganti lagu Bobo Pak Bud. Mereka udah tidur loh. Kau inget gak Rap, pertama kali kau ngomong maaf ke aku itu kasus apa? Karena apa? Enggak ya? Dulu kita main Valo berdua. Kau live, aku live. Mapnya Icebox aku masih inget. Terus tiba-tiba kau nanya, P, kenapa ya? Kenapa api? Aku udah punya segalanya. Aku punya fame, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya pasangan, aku punya semuanya. Tapi kenapa aku nggak bahagia? Aku punya mobil bagus. Kenapa aku nggak bahagia? Jawabanku simpel, langsung dijawab. Ya karena kau nggak bersyukur. Dan kau di situ, kan gitu. Kalau ngomong sama TP selalu dikit-dikit agama. Ya udah aku bersyukur sekarang. Mana kau nggak bahagia? Kau langsung cabut. Baru langsung cabut dari game, cabut dari Discord, terus kau ngechat minta maaf. Sampai kapanpun, kalau misalnya kau tidak bisa memahami kata syukur dan kata ikhlas, Syukur udah. kau akan looping di sini. Syukur udah. Syukur udah dari lama. Ya berarti ada kemajuan yang amat sangat bagus kalau memang kau memang bisa merasakan hal itu ya. Ih kosong kepala gue ih. Kayaknya aku yang gila deh, Jok. Ngomongin di depan kamera. Good move gak sih? Enggak, kalau bukan good move juga udah lu omongin. Iya. Kalau apa? Enggak, aku ngerasa aku too much gitu loh. Ngomongin depan kamera. Apa-apa. Enggak, kau tidak di posisi yang bisa memberikan opini nggak apa-apa dan apa-apa. Kau kepancing ya? Ya, Well.
kau ngomong nggak apa-apa sekarang, besok jadi gorengan. Aku takutnya dia tambah gila anjing. Enggak, sadar kok. Lu pengen tes limit? Siapa? Gua. Sekalian aja abis ini gorengannya deh. Itu. Oh enggak. Biar cepet nih. Enggak, karena udah terlalu gila. Maksudnya yang tidak gua lakukan aja jadi gila, jadi tanggung. Tanggung. Mau apa lagi? Mau di rapiin nggak bisa. Mau dikasih tahu secara medical nggak bisa. Ya hancurin aja. Sebajur lah. Nanti hari ini tagline-nya Arab ngobrol sama semut. Kelawar yang tolol, semut tolol. Bunga enggak berarti kan? Aman. Kan? Trot lah. Semua yang ngajak ngobrol. Gimana sih? Gimana sih? Itu cuma bunga. Menurut gua fine. Kau juga jangan. Ya mungkin kau punya caramu sendiri ya Yuk ya. Gua fine. Aku sih nggak fine ya, aku nggak bisa ngomong fine yang tidak Nggak, fine. pertanyaannya apa dulu? Kalau lu tanya perspektif gue benar atau salah, di mata gue salah. Menurut gua itu terapi. Tapi kalau itu bisa membuatmu jadi lebih baik, ya kan, menyembuhkan lu jadi lebih cepat, ya go for it. Tapi kalau lu tanya gue, di mata gue sekarang salah. Udah tapi enggak. Gua juga kalau lagi capek gua ngomong sama anjing kok. Sekarang udah enggak kok. Cuma halusinasinya masih tapi udah berkurang jauh. Karena kan Itu udah apapun lah. kalau dicatat. menurut Dicatat kan. Tapi harusnya kau paham kan, setiap kau ngomong sama bunga, kelelawar, sama semut, sama Kalau itu untuk stress relief lu, it's okay. Itu Tapi sebenarnya kalau kalau- lu berharap ini kelelawar, bunga, semut, itu seakan-akan ngobrol sama lu, itu di mata gue sangat salah. Kayak ini gue ngomong nih, misalnya nih, gue kan sering ngajak ngobrol anjing gue. Memang transfer orang tolol juga nih. Menurut gue obrolannya cuma satu arah. ya itu. Gue selalu menganggap anjing gue tidak akan pernah mengerti apa yang gue omongin. Dia cuma ngerti kalau gue suruh hup, sit, arah gini, sit. Tapi gue kasih makan karena gue latih, dia akan nurut. Pattern aja kalau menurut gue. Nah menurut gua semua ini terjadi ya kayak misalkan tiba-tiba ngobrol sama bunga, tiba-tiba ngobrol sama apa. Itu menurut gua karena selama ini Sima sudah terbiasa mengeluarkan cintanya segini nih. Tapi cinta dia yang segini, yang dikeluarin tiap hari tiba-tiba mesti berhenti dan gak ada yang nampung. Jadi mentalnya ke benda-benda random tuh. Entah ke sini, entah ke bunga, entah ke lelawar. Ada kok yang DM Cynthia menjadi istrinya ada. Maksudnya gak cuma sadness yang mesti diluapkan, tapi love pun mesti diluapkan. Menurutku fine-fine aja. Udah enggak kok. Bukan masalah juga. Untuk beberapa orang juga aneh. Bahkan nggak cuma itu ya mas ya. Cara kita nge-treat pasangan kita masing-masing pun dari perspektif orang lain bisa aneh. Cara kita mencintai sesama manusia pun orang bisa anggap ini berlebihan nggak sih? Cara lu salah gak sih? Lu orang gila ya? Itu pun ada. Cari cewek dia, Rap. Cari pasangan. Ya nggak bisa dipaksa juga mas. It takes time lah.
gamer juga marah diluapin tonjok keyboard juga salah apa anjing ditonjok. To some extent everybody is crazy gitu. Kesel sama game padahal skill issue tonjok monitor yang kena. Orang bisa lihat dia orang gila, monitor gak salah apa-apa ditonjok. Sama aja sih sebenarnya. Nah, pada dasarnya manusia meluapkan ke sekitarnya aja, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang depan mata kita aja gitu. Sah-sah aja, Mas. Gue udah mau kurangin kok. Ya kalau itu bikin lo tetap keep going nggak masalah, Mas. Agak jangan cari pengganti dulu. Maksudnya gini, Luna nggak akan bisa digantiin. Tapi Ara butuh pelengkap. Dia butuh cari pelengkap. Dan aku harus bilang fuck dengan omongan orang-orang yang nanti akan keluar. Oh, Ara udah punya pacar baru, tai kucing. Mereka nggak tahu butuhnya kau. Ya tapi kalau begitu kan mesti dipastiin banyak hal faktornya, bukan karena faktornya dia butuh pelengkap doang, tapi dia siap gak buat jadi pelengkap buat orang yang nanti jadi pelengkap dia gitu loh. Gak cuma satu sisi. Karena ada filteringnya juga. Iya. Ya kesiapan masnya juga lah. Kasihan pasangannya ntar kalau enggak. Bukan karena dia butuh gitu kan, tapi dia mesti siap untuk jadi orang yang dibutuhin juga. Ngambil rokok aku. Menurutku kalau aku boleh mendebat, kalau aku boleh mendebat omonganmu ya, dalam dia kondisi apapun gitu ya, dia dalam kondisi sehat atau enggak, ya itu akan dijawab oleh waktu. Rawat jalan. Bukan rawat jalan, maksudnya gini, dia dalam kondisi apapun, sekali lagi ya, walaupun dia kondisi sehat, nggak sehat, akan dijawab dengan waktu. Apakah dia orang yang cocok untuk menjadi pelengkapnya Arab atau tidak? Menurutku semua orang butuh pasangan, semua orang butuh tempat untuk pulang. Ya betul, tapi menurut gua kondisinya gak sangat tidak ideal sih. Kalau dengan argumen lu awal mesti karena yang gue dengar ya, karena Mas butuh pelengkap, setuju. Tapi bukan berarti dia mesti buru-buru cari. Aku nggak bilang buru-buru cari aja. Dia akan menahan karena ini mau digantiin, nggak ada yang bisa gantiin, ya gitu-gitu. Nyari aja, jangan menahan. Nggak usah buru-buru, besok harus dapat, enggak. Kayak gampangannya buka aja hatinya. Itu kan yang text time tadi. Iya. Dan sekarang masih nutup nih dia. Itu buka hati sama tutup hati bukan sesuatu yang bisa lu decide kayak oke, gue pengen buka hati. Betul, setuju. Iya, text time aja. Gue selingkuhinnya berapa tahun, Mas? Buka hati, Mas. 7 tahun, 8 tahun. Gimana yang sedalam ini gitu loh. Maksudnya lu bukan berarti lu mesti ambil waktu segitu banyak ya. Gimana kan cara orang deal sama sesuatu trauma kan beda-beda ya. Belum 2 bulan Baru ya. 2 bulan Baru. Menurut itu udah lama sih. Iya 2 bulan, Mas. Life must go on. Bener, life must go on. Tapi bukan sesuatu yang kayak gimana ya bilangnya ya, keharusan gitu buat secepat itu. Kalau bisa lebih cepat bagus, cuma yang gue dengar tadi seakan-akan mendesak gitu. Yang gue dengar dari tadi lo ngomong. Ya karena aku bilang seperti itu karena merasa dia butuh. Pun kalau lebih cepat ya bagus, cuman udah. Kayak dia aja sih. Iya, bukan sesuatu yang bisa ditekan dan dipaksakan menurut gua. Aku tidak bilang dipaksakan, aku tidak bilang buru-buru. Kontol api. Aku bilang buka aja. Kosong.
otak mah enak. Dulu nggak bisa kosong gitu, kala. Sekarang jadi bisa kosong. Tapi pelan-pelan balik kan. Oh, Ada progresnya kan. aku tidak mendinai hal itu. Iya kan. Ya iyalah. Saya cuma manusia terima hasil. Progres bisa maju bisa mundur soal. Saya tunggu kembalinya dirimu. Karena masih banyak PR yang harus dituntaskan ya. PR lebih ke tim kreatif ya sebenarnya. Nah, kayak gitu. Nah, aku ngerasa kok udah tentu saya nggak pakai akal logis. Masih gila. Kenapa masih gila? Aku nggak tahu decisionnya kurang sehat aja. Tapi nggak tahu. Aku kan nggak tahu progresnya. Aku cuma tahu apa yang aku lihat ya. Belum memutuskan apa-apa. Ya itu. Karena kau masih belum memutuskan apa-apa itu yang menurut gue gila. Kayak waktu udah mundur terus, orang udah expect something. Ya intinya saya adalah Enggak, lu waktu bilang, lu masih enggak, lu bilang lu tunggu gue balik tuh, balik seperti apa sih? Dulu orang pikir tuh gue balik seperti apa sih? Hah? Balik seperti apa? balik menjadi Apa? oh kalau balik mah udah harus balik sih kalau kata gua. Cuma kalau gue berharapnya nggak tahu kapan lu bisa berdamai sama hal-hal seperti ini. Maksudnya hal yang terjadi dalam hidup lu, at least di 2026 ini lu bisa berdamai sama hal ini. Lu udah tahu lagi lu hidup tuh mau ngapain. Tuh kalau macam. Karena ini ada endingnya bro. Ini 50 menari lagi habis. Ya udah, ini dulu aja. Nah itu yang gue pengen dari hidup gue tuh bukan itu, bukan cuma ya udah ini dulu gitu. Lu bisa ngelihat panjangnya tuh lu mau ngapain. 5-10 tahun ke depan lu mau ngapain, 20 tahun sampai lu mati tuh lu mau ngapain, apa yang lu pengen achieve dari hidup ini. Itu yang sebagai teman gue berharap lu bisa temukan secepat-cepatnya. Seandainya nggak cepet pun gue harap sebelum hembusan napas terakhir lo yang umur 99 itu, amin gua amin lu umur lu panjang. Seenggaknya gue berharap sampai napas terakhir lo at least lo ada pernah tahu lagi lu hidup tuh mau ngapain. Terus gue juga berharap lu nanti ini udah umur 60 70 lu nggak menyesal sama keputusan lu di umur segini. Kayak anjing, andai kalau gue umur kemarin pas maraton season terakhir itu atau apapun itu bung A B C D itu yang gue harapin itu doang. At least I know, at least gue tahu nih gue hidup tuh sampai gue mati gue mau ngapain, dan gue bersyukur akan hal itu. Seenggaknya gue tahu sampai gue mati itu gue mau ngapain. Iya, tapi nggak ngejawab apa. Lu mau gue bukan gue usah balik deh. Lu mau gue apa lagi? Itu yang gue mau, itu yang gue jelasin panjang-panjang itu yang di sini dulu, yang Apa? ini dulu nih. Balik dalam arti Juring ini ya ini gue lebih ke arah cara lu berpikir dan cara lu bekerja aja sih. Kalau kerja ya udahlah. Menurut gue kalau untuk maraton, at least untuk maraton ya walaupun kalau nggak ada lu impact viewer lu menurun ya. Cuma maksudnya maraton Enggak. sudah menurut gue sudah bisa berdiri sendiri. Walaupun gue nggak bisa pungkirin dengan kehadiran lu lumayan membantu secara viewership dan konten. Kalau untuk cara berpikir ya gue berharap lu melalui ini dengan cepat, jadi lu bisa back to your new normal, ya dimana decision making lu dalam kehidupan itu lebih baik lagi dibanding era-era sekarang. Apa sih contoh-contoh decision making lu yang sangat buruk terhadap diri lu dan menyiksa? Salah satunya ya tes IQ. Gue coba berharap itu cepat lebih baik. Karena ingat ya, PR-mu masih panjang. Aku masih punya cita-cita punya tower di SCBD.
Sembilan mata warku kan? Hah? 9 mata warku. Iya. Wah, aku di Kyoto lagi jauh gua. Susah ini ya. Mimpin maksudnya. Ya apapun yang lu tangkap lah. Nggak ngerti. Kosong kalau gua kosong. Ya be that way lah kalau lu tidak mengerti. Jawaban paling universal yang semoga kau bisa tangkap ya. Bijak. Kembali bijak. Gue tidak pernah bijak. Gue impulsif. Eksplosif. Persuasif. Intuisi. Intuitif. Terus kalau yang gue mau lakuin nggak disetujuin, Kapan? Kapan no? belum dicoba sih. Kapan nggak disetujui? Belum sih. Kita nggak setuju pun kita jalanin. Iya. Dengan cara yang berbeda aja, tapi outcome-nya tetap keinginan kesampaian, maksud. Oke. Boleh. Selama ini lu ngapain? Selama ini lu ngapain? Selama ini lu ngapain? Selama ini memangnya? emang suara kita didengar. Selama ini ngapain lu emang? Halo. Oh iya benar-benar. Kapan ada lu pengen apa kita tentang terus gak jadi?